Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizal Fahmi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan menerangkan tugas dari mata kuliah Budi Pekerti Madya, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Surabaya. Kali ini kami akan menerangkan tugas yang berjudul fanatisme positif dan fanatisme ekstrim. Adapun nama-nama kelompok kami di sini ada 5 orang. Yang pertama ada Muhammad Febri, kemudian yang kedua ada Rafli Altaf, yang ketiga ada saya sendiri Rizal Fahmi. Kemudian yang keempat ada Muhammad Yusril Iza, dan yang terakhir ada Willy Christian. Baik teman-teman, di sini ada pokok pembahasan pada presentasi kali ini. Antara lain ada 8 poin. Yang pertama ada pengertian fanatisme, kemudian ada jenis-jenis fanatisme, ciri-ciri fanatisme, dampak fanatisme, kemudian pencegahan, kemudian juga ada fanatisme positif dan ekstrim, kemudian yang ketujuh fanatisme positif dan 5 watak utama, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Di sini ada pengertian fanatisme. Apa sih fanatisme? Fanatisme adalah paham atau perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan, terhadap suatu hal seperti ajaran, agama, politik, dan lain-lain. Menurut definisinya, fanatisme tidak rasional atau keyakinan seseorang terlalu kuat dan kurang menggunakan akal budi pekerti sehingga tidak menerima faham yang lain dan bertujuan untuk mengejar sesuatu. Adanya fanatisme dapat menimbulkan perilaku agresi dan sekaligus memperkuat keadaan individu yang mengalami deindividuasi untuk lebih tidak berkontrol perilakunya. Berikutlah pengertian dari fanatisme. Lah, kalian sudah mengerti apa itu fanatisme. Kemudian pada materi selanjutnya akan dijelaskan teman sekelompok saya. Kepadanya disilahkan. Jenis-jenis fanatisme. 1. Fanatisme agama. Fanatisme agama adalah sikap meyakini agama secara dalam dan kuat. Hal tersebut sering mengakibatkan konflik di masyarakat dan sulit untuk meredakannya. Pandangan orang lain yang fanatik terhadap beragama menganggap orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka sebagai ancaman. 2. Fanatisme idola. Mengidolakan terhadap sesuatu tentu merupakan hal yang wajar, namun hal tersebut bisa menjadi ancaman ketika kebiasaan tersebut berubah menjadi aktivitas yang mengganggu keamanan hingga melanggar privasi, menipu hingga menyakiti diri sendiri dan orang lain demi orang yang diidolakan. 3. Fanatisme ideologi. Fanatisme terhadap suatu ideologi disebarkan oleh kelompok radikal yang ekstremis yang kini dimulai dengan media internet yang mudah diakses dan berbagai golongan. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat menjadi cemas dan mudah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok radikal tersebut. 4. Fanatisme etnis. Fanatisme etnis merupakan sikap mengunggulkan suatu etnis tertentu dan menganggap etnis lain rendah. Mereka menilai manusia dari warna kulit dan asal sukunya. Hal tersebut berdampak terhadap rasa cemas dan takut apabila melihat orang asing atau xenofobia, dan membuat generalisasi bagi kelompok etnis yang disebut dengan stereotip. 5. Fanatisme olahraga. Fanatisme olahraga merupakan bentuk kecintaan kepada tim olahraga. Salah satu contohnya supporter sepak bola yang menunjukkan rasa cintanya terhadap tim dengan cara menyaksikan pertandingan secara langsung di stadion maupun di luar stadion untuk mendukung tim tersebut. Fanatisme memiliki ciri-ciri seperti
Yang pertama ada merasa paling benar, 2. Menolak argumen yang berseberangan, 3. Sulit menerima pendapat dari orang lain, 4. Tidak temperamen, dan 5. Memiliki pandangan yang sempit. Dampak dari fanatisme yaitu 1. Gangguan psikologis. Apabila seseorang yang fanatik terhadap suatu hal mulai mengganggu kepada orang lain, hal tersebut bisa termasuk fanatisme menuju gangguan psikologis. Seseorang yang fanatisme akan menganggap diri mereka benar dan berdampak merugikan terhadap orang lain. Misalnya membuat orang lain merasa terluka, baik fisik maupun mental. Yang kedua, perilaku agresif. Sikap fanatisme mengakibatkan perilaku yang agresif. Fanatisme membuat seseorang tidak bisa mengontrol diri atas sikapnya terhadap orang lain. Mereka tidak sadar apa yang mereka katakan dan lakukan bisa menyakiti dan merugikan orang lain. Yang ketiga, dijauhi oleh teman. Seseorang yang fanatik akan dijauhi oleh lingkaran sosial pertemanannya karena tidak mau menerima perbedaan. Hal tersebut dipilih karena menghindari konflik hingga perluturan. Pencegahan fanatisme. 1. Hindari untuk berdebat dengan mengajak seseorang yang fanatisme berdialog. Ambil manfaat sebanyak-banyaknya dari diskusi tersebut. Tetapi hindari untuk berdebat karena orang yang fanatisme memiliki pertahanan yang kuat untuk pendapatannya. 2. Berpikir secara rasional. Untuk menghindari fanatisme bisa dicegah dengan pikiran yang rasional, kritis, dan logis. Hal ini dikarenakan fakta dan dogma menjadi kunci untuk menghindari dari fanatisme. Fanatisme positif dan ekstrim. Fanatisme positif. Pertempuran 10 November 1945, Cinta Tanah Air, Sumpah Mukti Palapa, Peristiwa Rengas Dengklok, Tradisi Lomba Unik setiap HUT Republik Indonesia, Penemu-penemu ilmiah. Fanatisme ekstrim. Banyak terjadi kerusuhan supporter olahraga sepak bola, penjajahan, penganiayaan, asusila pada peristiwa Mei 1998. Tidak cinta tanah air, sulit bersatu hingga mudah dijajah, menghalalkan segala cara dalam kampanye saat penggelaran pemilu. Fanatisme positif dan 5 watak utama. Baik buruknya budi pekerti manusia itu tergantung pada cara mengolah pikirannya dalam memerintah atau menaklukkan hawa nafsu, yang dimana watak perilakunya cenderung ke kejahatan. Ketaatan akan mendatangkan kejujuran, kejujuran menarik tumbuhnya watak nerima, serta watak nerima menumbuhkan watak sabar menumbuhkan watak rela. Ketika watak rela sempurna, maka barulah sikap budi pekerti luhur akan menyatu pada diri kita. Yang selanjutnya ada kesimpulan dari perilaku fanatisme. Yang pertama, dari segi psikologis, memandang fanatisme sebagai reaksi kompleks yang merupakan akumulasi dari potensi diri, lingkungan, dan pengetahuan yang umumnya berkonotasi negatif. Cara mengobati perilaku fanatik dilakukan secara sistematis oleh seseorang ahli psikologis. Yang kedua, dari segi pendekatan, yang dimana dilakukannya melalui beberapa tahapan, yaitu menelusuri sumber atau muara permasalahan fanatisme tersebut, memilih alternatif yang mungkin dipilih sebagai jalan keluarnya, pembinaan atau pelayanan terapeutis, menilai hasil pelayanan, serta memberikan rekomendasi dan melakukan tindak lanjut. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok 3. Apabila dalam kami menyampaikan tugas, menyampaikan materi kurang jelas, kurang memahamkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami di sini masih belajar, juga butuh kritik dan saran kepada teman-teman semua, apa yang harus kita perbaiki dan apa yang harus kita pelajari. Oke, demikianlah kami kelompok 3 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.